Dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan masyarakat sering Anda jumpai kelompok masyarakat yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Dalam masyarakat akan muncul kelompok orang-orang kaya dan berpendidikan. Tetapi, di sisi lain ada kelompok orang miskin dan terbelakang. Gitu juga kondisi pergaulan antar negara. Ada negara kaya dan maju, di sisi lain ada negara miskin dan negara berkembang. Dengan adanya globalisasi, terjadi hubungan interaksi antara negara maju dan negara berkembang. Hubungan tersebut terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, produksi, politik, dan konsumsi. Dampaknya, tiap negara dapat mengambil keuntungan dari proses interaksi tersebut. Persebaran negara berkembang dan maju. Negara berkembang dan maju tersebar di berbagai belahan bumi dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Pertumbuhan pada setiap negara pun juga berbeda. Satu, definisi negara berkembang dan maju. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh berkembang maupun maju dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduknya. Pembahasan mengenai pembangunan diarahkan pada negara berkembang dan maju. Negara berkembang adalah kondisi suatu negara yang memiliki hal-hal seperti berikut. A. Standar hidup relatif rendah. B. Sektor industri yang sedang atau belum berkembang. C. Skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau HDI berada pada tingkat menengah ke bawah. D. Rendahnya pendapatan per kapita. Karakteristik negara maju. Menurut Hakim 2010, 21 karakteristik negara-negara maju adalah sebagai berikut. Standar hidup tinggi, produktivitas tinggi, pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan rendah, sektor industri maju, pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, ekspor utama adalah hasil industri dan jasa. Tahapan perkembangan negara. Hakikat perkembangan adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berjalan seimbang. Hubungan negara berkembang dan maju dalam konteks pasar bebas. Disebut dengan pasar bebas karena merupakan sistem ekonomi yang memberikan hak dan kuasanya kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Pasar bebas dapat dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral. Kegiatan pasar bebas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif misalnya terciptanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan terpenuhinya kebutuhan sementara. Dampak negatif adalah kesenjangan, semakin terasa pembangunan tidak merata dan produk dikuasai negara maju. Pembangunan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas. Dalam rangka menghadapi pasar bebas, pembangunan tidak hanya berpusat pada pemenuhan kebutuhan pokok saja. Pangan, sandang, dan papan melainkan juga kebutuhan lainnya, misalnya pembangunan budaya sosial, lingkungan, teknologi, dan sebagainya. Beberapa strategi Indonesia dalam menghadapi pasar bebas yaitu pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelayanan, dan pembangunan kelembagaan. Peran negara berkembang dan maju. Untuk menentukan dan mengetahui sesuatu negara termasuk dalam kategori berkembang atau maju tidaklah mudah, sebab dalam hal ini membutuhkan banyak syarat atau indikator yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara. Misalnya negara yang kaya sumber daya alam maupun manusia belum dapat dikatakan sebagai negara maju apabila tidak memenuhi syarat seperti teknologi, ekonomi, dan sosial politik.